Hai, back again with Murospa dengan gue Rifki. Gue balik lagi ke YouTube dan kali ini gue mau nge-review sebuah mikrofon yang baru aja nyampe ke gue nih ya. Yaitu adalah Saramonic Blink 500 Pro X B2. Nama yang cukup panjang ya. Nah, tapi sebelum kita bahas mikrofonnya, kita intro dulu aja. Oke, ini dia adalah Saramonic Blink 500 Pro X. Ini adalah updatean terbaru dari mikrofon sebelumnya, yaitu adalah Saramonic Blink 500 Pro. Tapi gue nggak bisa bandingin mikrofon terbaru ini dengan yang versi Blink 500 Pro ya, karena gue nggak pernah pakai yang itu sebelumnya. Jadi gue bakalan bandingin dengan versi yang lebih lama lagi, yaitu adalah Saramonic Blink 500. Yang gue rasa kalian semua udah tahu pastinya ya, karena mikrofon versi sebelumnya itu adalah mikrofon yang mungkin paling banyak digunakan oleh para konten kreator. Dan salah satunya ya gue juga gitu, karena gue emang suka dengan kualitas audio yang dihasilkan oleh mikrofon Saramonic ini. By the way, sekarang gue lagi pakai mikrofon Saramonic Blink 500 Pro X ini ya. Di sini yang gue sambungin dengan lav mic, jadi kalian bisa langsung nilai sendiri bagaimana kualitas suara dari mikrofon ini. Secara fungsi sebenarnya nggak ada yang banyak berubah dari mikrofon sebelumnya. Tapi kalau kita bandingin versi lama dan yang terbaru ini, yang paling kelihatan adalah pada versi terbaru kita diberikan charging case ya, yang dimana bisa memuat kedua transmitter dan juga receivernya ini. Ini adalah charging case yang juga udah ada baterai di dalamnya. Jadi ketika kita masukin mikrofonnya ini ke dalam case-nya ini ya, dia bakalan langsung otomatis ngecas transmitter dan juga receivernya secara bersamaan. Untuk build quality dari case-nya ini sebenarnya memang terbuat dari dari plastik gitu ya, tapi rasanya tuh nggak murahan cuy. Rasanya tuh nggak murahan. Benar-benar terasa mahalnya. Yang emang sih sudah seharusnya terasa mahal, karena mikrofon ini juga bukan termasuk dalam mikrofon murah ya. Untuk harganya sendiri, Saramonic Blink 500 Pro X ini, by the way ini yang versi B2 yang artinya tuh ada 2 buah transmitternya. Ini tuh dijual dengan harga sekitaran 4,2 juta kalau gue cek di toko ijo. Ini bukan harga yang murah, karena kalau kita bandingin dengan versi Blink 500 itu sekarang harganya sekitaran 2 jutaan. Tapi ingat juga kalau kalian beli yang versi Blink 500 versi lama ya, kalian gak bakalan dapetin charging case-nya yang menurut gue tuh sangat-sangat membantu dalam penggunaannya nanti. Selain charging case-nya, perbedaan lainnya yang terlihat jelas adalah adanya layar LED pada masing-masing transmitter dan juga receivernya ini. Informasi yang ada juga lumayan lengkap cuy. Pada LED receivernya itu terdapat informasi baterai dari receivernya maupun juga informasi baterai dari kedua buah transmitternya. Sedangkan pada informasi LED transmitternya itu ada informasi baterai, audio bar, dan volume mikrofonnya. Nah, untuk transmitter selain layar LED yang tadi gue bilang, di sini juga sudah built-in mikrofon ya, jadi bisa ngomong kayak gini langsung. Dan ada juga colokan audio jack kalau misalnya kalian mau pakai dengan mic lavalier yang juga sudah include dalam paket pembeliannya. Selain itu, kalian juga dapat windshield ya seperti ini, yang pastinya berfungsi banget kalau lokasi syuting kalian itu cukup berangin gitu ya. Nah, untuk tombol-tombol pada transmitternya ini ada tombol plus minus untuk mengatur volume mikrofonnya, dan juga ada tombol mute yang sekaligus menjadi tombol power kalau ditekan lama. Tapi sebenarnya tombol power ini tuh gak penting-penting banget sih ya. Soalnya pas kita buka case-nya ini, alatnya ini bakalan langsung otomatis nyala
dan bakalan langsung otomatis mati juga ketika kita taruh di dalam case-nya dan case-nya langsung ditutup gitu ya. Jadi pas kita buka dia langsung otomatis nyala, pas kita tutup dia bakalan otomatis mati. Terus selain itu di dalam transmitternya ini juga ada colokan Type-C di sini ya yang bisa digunakan untuk ngecas transmitternya ini. Jadi mungkin kalau kalian misalnya lupa bawa charging case-nya, kalian masih bisa tetap ngecas mikrofonnya ini dengan colokan Type-C yang ada. Sekarang untuk receivernya bentuknya itu benar-benar mirip ya dengan transmitternya. Kalau di versi Blink 500 yang versi lama itu kan bentuk transmitter dan receivernya itu kan cukup berbeda ya. Nah kalau yang versi baru ini tuh benar-benar mirip banget. Bahkan tombol-tombolnya pun juga mirip walaupun sebenarnya beda fungsi juga ya. Kalau tombol plus minus di receivernya ini berfungsi untuk mengatur volume headset ya. Nah ngomong-ngomong soal headset, ini juga nih yang jadi salah satu fitur yang tidak ada di Saramonic Blink 500 versi lama, yaitu adalah sekarang di versi yang terbaru ini kita dikasih dua colokan audio jack yang dimana satunya itu adalah untuk line out yang nanti kita sambungin ke kamera atau mungkin ke smartphone ya, dan yang satunya lagi adalah colokan headset untuk memonitor hasil rekaman suaranya. Jadi untuk kalian yang kameranya nggak ada colokan monitor audio, ini bakalan berguna banget nih. Nah, dalam paket penjualannya juga selain mendapatkan dua buah transmitter dan satu receiver dan charging case yang dari tadi kita bahas, kalian juga bakalan mendapatkan dua buah mikrofon lavalier dan dua buah windshield untuk masing-masing transmitternya. Terus kalian juga bakalan dapat satu kabel USB Type A to Type C untuk ngecas case-nya ini, dan satu kabel TRS to TRS. Ini adalah kabel yang kalian butuhkan kalau misalnya kalian makainya di kamera mirrorless ataupun kamera DSLR gitu ya. Dan juga satu kabel TRS to TRRS yang dipakai kalau kalian syutingnya menggunakan smartphone. Oh ya, buat kalian yang HP-nya nggak ada colokan audio 3,5 mm, kalian bakalan membutuhkan converter karena untuk konverternya ini tidak termasuk dalam paket pembeliannya. Nah, untuk menyimpan semua aksesorisnya ini, kalian juga diberikan satu buah pouch yang lumayan besar ya. Karena bukan hanya untuk memuat aksesorisnya saja, tapi bisa juga untuk memuat charging case-nya ini. Biar kalau dimasukin ke tas tuh case-nya ini tuh nggak baret-baret gitu lah ya, karena kegesek dengan gear-gear lainnya. Oh ya, kalau gue baca keterangan dari dusnya ini, baterai Saramonic Blink 500 Pro X ini diklaim tahan hingga 10 jam. Gue nggak ngetes benar-benar sampai 10 jam ya, tapi kalau mereka ngeklaimnya seperti itu ya gue percaya-percaya aja sih ya. Dan kalau emang benar-benar 10 jam, berarti ini termasuk lama banget cuy ya, karena gue nggak pernah tuh ya syuting konten selama 10 jam nonstop, nggak pernah tuh kayak gitu. Selain itu, klaim dari mereka juga adalah sinyal dari mikrofonnya ini kuat hingga 100 meter. Sekarang kita cobain aja apakah emang sekuat itu sinyalnya. Yuk langsung aja ya. Oke, sekarang gue udah di luar dan kita bakalan ngetes jarak dari mikrofon ini. Tapi sebelumnya gue mau kasih informasi dulu bahwa di sini gue menggunakan mikrofon built-in dari transmitternya ini ya. Tapi ntar kita bakalan nyobain juga menggunakan lavalier mic-nya ya. Dan gue tadi juga lupa bilang bahwa mikrofon ini memiliki dua buah mode, yaitu adalah mode mono dan juga mode stereo. Nah, kalau mode mono ini dia bakalan menggabungkan suara dari transmitter A atau mikrofon A dan juga transmitter B ke dalam satu channel audio. Sedangkan kalau mode stereo dia bakalan kepisah. Kalau transmitter A mungkin dia muncul di channel kiri dan transmitter B mungkin dia bakalan muncul di channel kanan gitu ya, bakalan kepisah. Kalau sekarang gue sedang berada di mode mono yang artinya mikrofonnya kan lagi di sini ya, dan satu mikrofonnya juga di sini. Gue nyalain dulu. Oke, sekarang kalau misalnya gue ngomong, suaranya itu kalau misalnya kalian pakai headset ya bakalan muncul di kiri dan kanan ya. Baik gue mikrofon ini misalnya gue jauhin, suaranya tetap sama, kiri dan kanan bakalan sama aja. Sedangkan kalau gue ngomong ke sini tetap sama aja, kiri dan kanan tetap sama aja. Sedangkan kalau misalnya mode stereo, sekarang gue ganti dulu ke mode stereo. Nah oke, sekarang gue udah berada di mode stereo yang dimana artinya kedua buah mikrofon ini bakalan kepisah channelnya. Yang ini gue nggak tahu apakah dia di kiri atau di channel kiri atau kanan. Dan kalau gue ganti mikrofon yang satunya lagi, dia bakalan pindah pastinya ya. Kalau yang tadi di kiri sekarang berarti di kanan, atau yang tadi di kanan sekarang berarti di kiri ya. Jadi kepisah nih, T123, T123. T123, T123. Kalau kalian pakai headset sih pasti bakalan kedengeran bedanya ya, antara kiri dan kanan itu kelihatan jelas banget bedanya gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak pakai headset ya mungkin ya so-so lah ya. Nah oke, sekarang kalian udah tahu apa perbedaan antara
mode mono dan mode stereo. Kita bakalan balik lagi ke mode mono karena di sini gue sendirian juga ya, nggak pakai dua mikrofon. Oke, sekarang gue udah di mode mono lagi dan sekarang kita bakalan ngetes langsung aja kekuatan sinyal dari mikrofon ini. Gue bakalan jalan mundur dulu ya. Kalian bisa dengar apakah nanti suaranya putus-putus atau enggak. Dan by the way di sini gue sendirian ya, nggak ada yang nemenin, jadi gue nggak bisa kontrol audionya ya. Jadi kalian bisa langsung dengerin aja apakah nanti sinyalnya ada putus-putus atau enggak. Dan biasanya kalau gue balik badan tuh, kalau mikrofon yang biasanya gue tes ya, kalau gue balik badan tuh sinyalnya bakalan langsung putus ya. Gue bakalan balik badan biar kalian bisa tahu juga apakah sinyalnya langsung putus atau enggak ya. Nah ini sekarang gue udah balik badan, apakah sinyalnya putus atau enggak gue nggak tahu juga karena nggak ada yang ngasih tahu ya. Gue syuting sendirian di sini. Dan kalau buat gue balik lagi, gimana? Apakah tadi suaranya putus-putus atau enggak? Dan ini sekarang gue udah sekitaran 25-30 meter maybe ya dari kamera gue. Dan gue pakai lensa 16 mm by the way. Jadi sekarang harusnya gue udah kelihatan kecil banget ya. Dan gue mundur lagi, mungkin sampai di polisi tidur di sana ya. Kalau gue balik badan lagi gimana? Dengan jarak segini apakah putus-putus atau enggak? Tes 1 2, cek. Oke, gue balik badan lagi. Gimana tadi, apakah putus-putus atau enggak? Gue nggak tahu ya. Gue kayaknya ngetesnya sampai sini aja. Gue nggak bisa lebih jauh lagi karena gue sendirian. Takutnya kameranya ntar dicolong sama orang ya. Karena udah lumayan jauh sih ini. Udah sekitaran lebih dari 50 meter, maybe 50-60 meter maybe ya. Tapi gue kayaknya sampai sini aja. Gue bakalan jalan balik lagi. Ngos-ngosan pak, cuman jalan 50 meter aja. Ngos-ngosan ya. Nah oke, itu dia tadi tes kekuatan sinyal dari mikrofon ini. Gimana menurut kalian, apakah tadi ada putus-putus atau enggak? Gue sih belum dengerin ya. Kalau sekarang ntar pas editing baru gue lihat lagi apakah ada putus-putus atau enggak gitu ya. Dan seperti tadi kata gue bilang, kita juga bakalan ngetes kualitas dari mikrofon ini kalau menggunakan lavalier mikrofonnya ya. Kita coba sekarang. Nah oke, sekarang gue udah menggunakan lav mic-nya. Gimana, apakah ada perbedaan kualitas suara antara lav mic dengan mikrofon internalnya? Kalian yang bisa nilai sendiri. By the way, ngetesnya cukup sampai sini aja. Udah mulai panas, gue harus pulang cuy ya. Makan siang dulu, yuks. Nah itu dia hasil tes dari mikrofon ini. Sekarang kesimpulannya, menurut gue kalau kalian emang mau invest wireless microphone, Saramonic Blink 500 Pro X ini wajib menjadi pertimbangan kalian. Walaupun dengan harga yang cukup tinggi ya, nggak murah gitu ya. Tapi menurut gue karena ini dari merek Saramonic yang dimana udah terkenal banget dengan produk-produk mikrofon mereka, gue pikir dengan harga segitu kalian bakalan mendapatkan mikrofon dengan kualitas yang bagus dan bukan kualitas kaleng-kaleng gitulah ya. Nah kalau menurut kalian gimana? Apakah mikrofon ini worth it atau enggak? Silahkan jawab di kolom komentar di bawah. Nah segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Yang mau beli mikrofonnya, cek aja link pembeliannya gue siapin di kolom deskripsi di bawah. Terus kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, bisa ketik aja pertanyaannya di kolom komentar. By the way jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan follow juga Pemuda Setempat di Instagram dan TikTok ya. Itu aja. Bye.